Belanda. PKI iki wis ana zaman Belanda. Iya. Dan mereka ikut berjuang untuk kemerdekaan. Bisa dibilang begitu. Sopo waktu itu emang? Pada saat itu Semaun. Oh, Semaun. Sing makame nang wong beji ya. Gak langsung ngono lah, gak Langsung semudah ya? membalikkan tangan merdeka ngono ya. Gak, yo nyenyek barang. Iya. Getih asli. Sing perang di Surabaya iku. Iya. Iku kalah wan dhewe. Iku ambek sekutu ya? Heeh. Surabaya iki. Nica iku, memboncengi Nica. Nica iku pemerintahan Belanda. Jadi kene gak langsung menang. Perang ngono bisu-bisuan bisa enggak Ben? Ya bisu-bisuan. Antuk londo. Ono cuke, ya ono sing rada Islami Allahu Akbar, sing santri. Iya. Yo macem-macem lah, Iya. macem-macem. Masuk. Macem-macem. Jadi ngene, Ndek Pasuruan iki Mas, Bek. Di pasca awak dhewe pertempuran 10 November itu ya. Jane awak dhewe iku gak pengen kalah. Tapi sing mati ku wis ewonan Mas, Bek. Wong pribumi yo mati, pejuange awak dhewe iki wis mati. Sekutu yo akeh sing mati. Loh, ngono ya. Berarti awak dhewe yo iso mateni sekutu bareng Ya ya. iso Mas Be, iso tetep ambek tank, tetep ambek bedil yo, tetep ambek bambu runcing bisa. Iya. Ono iku. Iya. Suwukan bisa. Iya. Nah, salah siji sing perlu disinggung yo resolusi jihad iki Mas Be, sing Mbah Hasyim Asy'ari 2 Oktober. Oh iya. Nah, itu juga mengobarkan semangat santri. Itu bisa. juga iya. Akhirnya melok perang di Surabaya. Nah, terus perang yo tetep kalah Mas Be. Nah, menangnya itu akhirnya kan diplomasi itu di KMB. Oh iya. Nah, kita itu lama perang itu 4 tahun itu perang itu. Lu perang tok petang tahun, Pak. Entek nyek wis. Nyek. Loh, ngene lho. Jadi November 10 November itu ya. Jadi pertempuran di Surabaya sendiri itu juga membuat panas Soekarno yang pada saat itu sebagai presiden kan. Dihubungi nang wong Londo iku. Awakmu tolong selesekno sing di Surabaya iku, ojo perang ae. Kene jare kate diskusi iki diplomasi iki ya apa sih? Kok kon malah perang. Tapi Bung Tomo gak gelem, Pak. Tetep perang ae Bung Tomo. Perang ae sih. Gak gelem pokoke mau melok iki, mau melok karepe Jepang kene rundingan. Lek rundingan, jadi ada 2 pada saat itu. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia itu terpecah 2. Ono sing pengen perjuangan demokrat, diplomasi ono sing perang mau. Yang akhirnya ya dua-duanya berperan dalam kemerdekaan. Ya diplomasi ya. Ya diplomasi ya tetep ono perang. Nah, pas perang itu Mas Be, di Surabaya itu sekutu itu ngamanno wilayah-wilayah sing dianggap milik Belanda. Dan di Jawa Timur iku ket Surabaya. Ngetan, sak pengetan sampai Banyuwangi. Iku wilayah sing diduduki pemerintah Belanda oleh sekutu, tentara sekutu, diduduki sekutu. Sedangkan pada saat itu, jadi Bupati Pasuruan pada saat itu memindahkan pemerintahannya nang Mojokerto. Nang Mojokerto. Nang Mojokerto mari ngono ana serangan maneh, agresi militer eling kan, pertama 47. Mundur maneh sampai Blitar, sampai Jombang, Blitar. Nah terus ndek kene sapa pemerintahane? Sapa? Stateless kene berarti. Yoga. Oh, Kak. Jadi pemerintahan yang sudah diduduki oleh tentara Belanda tadi, tentara sekutu tadi, itu berdiri negara-negara boneka, Mas. Negara boneka. Iya. Ndek kene ono negara Jawa Timur.
Ngerti ya, men? Karo. Oh, menarik Iya. iku. Jadi ono ndek kene iki tahu berdiri negara Jawa Timur. Umure iku mek setahun. Iku sebelum 45 ya? Lho pasca. Oh, pasca 45. Iya kan wis diduduki. Oh, iya. Eleng enggak pelajaran iya, ono iya. negara boneka. Oh iya sih 47 ya. Nah, mari agresi militer kan wis diduduki Oh iki. iya. Nah, pemerintahan nih mulai dikendalikan, mulai ono pemerintahan. Ono negara Jawa Timur itu. Nah, negara Jawa Timur itu salah siji wilayahe iku Pasuruan iki. Sapengetan, Pasuruan Iku berarti dikendalikan oleh Belanda. Heeh. Tapi ono wali negarae. berarti iku mari merdeka iku kita belum benar-benar Heeh. independence ya, Independence Day ngono kan. Dorong. Jadi kita tetap masih perang, kita masih gerilya. Jadi negara Jawa Timur itu mulai ono tahun 48. Tahun 48. Mulai ono wali negara. Iya. Pemerintahane ono. Nah iku akhirnya sapa wali negara iki, terus pemerintahane sapa-sapa ae. Nah iku PNS lawas. Pejabat kolonial. Ya tapi wong Jawa. Sing dadi cucunguke londo. Akhirnya ono istilah londo ireng. Ono istilah londo ireng. Eling enggak? Tahu ngerti enggak londo ireng? Yaiku orang-orang Jawa yang berkompromi atau berpihak pada Belanda. Ngono. Iku wilayahnya mulai Surabaya, Tarjo, Pasuruan, Malang sebagian. Karena Malang Selatan itu jadi markas tentara Yawan Dewi karena semakin terdesak kan. Iya. Sampai Pengetan ini negara Jawa Timur. Ngono. Terus iki lho. Apa ada saya pernah lihat buku judulnya itu bukan dijajah 350 tahun. Racing enggak salah Ya, nulis ya. GC Racing. GC Racing ya. Iku emang ngono lah aku sekilas maca apa kayak nang bukunya Dennis Lombard bahasa Jawa itu kan dijelaskan Lombard ini cerita bahwa Belanda itu datang ke Indonesia tidak langsung menguasai seluruh negara, tapi dia ke pulau-pulau, dan mereka kalah. Mereka baru bisa menancapkan kekuasaannya itu ketika mereka di Batavia. Berarti kan yang terjajah ya mek Batavia, Jawa. Kalau secara umum Jawa. Sementara yang lainnya belum tidak dalam kekuasaan Belanda. Jadi aku belum jangkep ya kalau baca buku itu. Tapi memang kalau istilah penjajahan 350 tahun itu memang glorifikasi sejarah. Jadi seingat saya, Soekarno itu pernah memang berpidato, kita telah dijajah 350 tahun. Itu gunanya untuk membangkitkan semangatnya rakyat Indonesia bahwa kita harus melawan ini karena kita sudah dijajah 350 tahun itu. Iya. Nah, terhitung 350 tahun ya kedatangan Cornelis de Houtman itu 1596 sampai 1945. Ya bener 350 tahun. Tapi itu glorifikasi sejarah. Jadi yang datang itu VOC. Nah, VOC datang itu cuma dagang. Kena saiki apa ya? Berarti waktu nek Batavia itu dagang ya. Dodolan, bakulan. Iya, neng Banten pertama teko nih. Tapi kok mereka juga bikin benteng di sana? Nah, itu adalah upayanya dia ketika ingin menguasai rempah-rempah, mau berdagang, biar dia memonopoli. Dia tuku Belanda itu karena itu perusahaan dagang ya. Pokoknya kan cuan. Iya, Nah, cuan ya. Iya kan? Pokoknya cuan kan.
Nah, Iya. dia tidak ingin ada pesaing. Nah, pesaing pada saat itu Inggris punya EIC, Heeh. ya kapal kongsi dagangnya Inggris. Belum Spanyol, belum Portugis. Iya. Banyak. Nah, akhirnya dia itu kerjasama sama penguasa di wilayah tersebut. Jadi kan ada kerajaan-kerajaan nih yang independen, dia punya pemerintahan sendiri, wilayah sendiri. Akhirnya dengan itu, dengan kerjasama itu, dan banyak trik yang kemudian dilakukan oleh VOC sehingga dia bisa bangun benteng, terus perdagangan dia yang kendalikan, dimonopoli harus dijual ke VOC saja. Nah, itu caranya VOC kemudian mengkooptasi atau memonopoli perdagangan. Dan Belanda itu sebetulnya baru menguasai seluruh wilayah Indonesia. Memang menguasai seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sekarang. Sabang Merauke Sabang sampai Merauke gitu. Enggak sih sebenarnya. Jadi VOC bangkrut itu tanggal 31 Desember 1799. Pasca itu berarti tahun baru tanggal 1 Januari 1800 itu pemerintah Belanda mengambil alih wilayah yang kemudian punya perjanjian dengan VOC. Nah, sembari kemudian ditaklukkan, membuat pemerintahan. Akhirnya kok teko Dendles. Oh iya, Dendles itu 1800-an kan datang ya. Akhirnya ono terpengaruh perang di Eropa kono antara Prancis sampai Inggris. Terus akhirnya Inggris teko ndek kene. Raffles iku ya. Terus ono perang Diponegoro 1825, 1830. Kene sik durung dijajah hitungannya. Bener-bener takluk itu ya ketika Jenderal Van Hees itu. Jenderal Van Hees itu. Itu sekitar 1900 sekian lah. Nah, itu pun lama karena terakhir sing terakhir ditaklukno iku Aceh. Iku tuwa iku pirang puluh tahun iku perang musuh Aceh gak gelem takluk. Mulane Cut Nyadin barang iku. Oh, Cut Nyadin. Aceh. Cut Nyadin. Imam Bonjol bisa enggak sih Aceh? Tutup ya. Imam Bonjol iku kan Sumatera Barat iku tinggi. Iya sih. Perang Padri. Iya. Gak bener-bener dijajah 350 tahun. Wis settle pemerintahan iku Towo Londo iku perang, nakluk perang teh akeh ya. Ngono dan enggak semuanya koyok sumomo penjajahan iku seluruh pemerintahane itu orang Belanda semua ya enggak. Ya kita juga kekurangan. Maksudnya ada orang-orang Indonesia yang ikut Belanda. Ya iyalah. Iya, aku pernah maca ndek bukune profile waktu itu Hairil gak salah, bukune Hairil Anwar iku koyo sapa dari tokoh-tokoh nasional kita, entah ya gak ngerti kok koreksian ya. Iku cuma Soekarno tok sing gak ikut Belanda. Maksudnya yang koyo Muhammad Hatta iku juga ikut kerja nang Belanda, misalnya penerbitan Balai Pustaka. Iku awal mulanya kan juga dari Belanda apa Jepang itu ya? Penerbitan Belanda, Balai Belanda Pustaka kan? Itu. Nah, nggak tahu ya. Tapi sebenarnya banyak kaum terdidik awak dewe, Soekarno, terus Syahrir, terus Bung Hatta. Bung Hatta itu kan karena dia kuliah hukum di Utrecht, Belanda sana. Terus dia balik kan ke sini. Nah, dia balik ke sini akhirnya dia nggak cocok kalau kerja di pemerintahan. Nah, akhirnya pakai organisasi. Oh loh, nggak ikut pemerintahan malah Bung Hatta ini? Enggak. Oh, nggak ikut ya? Enggak. Bahkan Syahrir itu dia kan nggak lulus di Belanda. Podo kuliah hukum. Iya. Junior Hatta. Iya. Gak lulus. Akhirnya balik dek kene nggawe organisasi. Ono PNI baru. Soekarno Marno nggawe PNI ku karena ditangkep. Akhirnya ada PNI baru pendidikan
Lek sing PNI ning Soekarno iki partai. Lek PNI baru iki pendidikan. Nah, mari ngono akhirnya ada gejolak untuk perlawanan kemerdekaan Indonesia itu. Ngono Mas. Nah, terus kok gak merdeka-merdeka ke tahun 20-an kene Sumpah Pemuda kan 28. Iya. Gak langsung, Pak. Iya, Pak. Di 28 karena Belanda melihat ini orang-orang bahaya ini. Ditangkepi dan sebagainya. Akhirnya penggerak-penggerak lain itu lebih memilih cara-cara yang aman dan praktis terutama pasca pemberontakan PKI pada saat itu ya, tahun 27 itu. Mogok di Semarang. Oh, Madiun barang itu. Madiun itu PKI baru. Oh, PKI baru ya? PKI zaman Belanda. Oh, PKI ini wis ana zaman Belanda. Iya. Dan mereka ikut berjuang untuk kemerdekaan. Bisa dibilang begitu. Sopo waktu itu emang? Pada saat itu Semaun. Oh, Semaun. Sing makame nang Gunung Beji ya. Sing makame nang Gunung Gangsir iku. Semaun. Jadi dia membela hak-hak buruh pada saat itu. Nah, karena pemberontakan hitungannya besar, akhirnya membuat Belanda itu belajar harus dipateni gitu. Pasca itu pergerakan relatif tiarap lah. Sampai akhirnya 42 Jepang datang. Baru itu pergantian itu. Ngono. Jadi gak langsung ngono lah, gak semudah membalikkan tangan merdeka ngono. Gak, yo nyenyek barang. Iya. Getih asli, getih. Ngono Mas. Iya. Ya, iki badek-badekan ae. Kira-kira ya. Iya, ya apa? Menurut sampean ngerti gak? Kok aku sing mau takoni saiki? Lu iki badek-badekan. Iya. Pahlawan kene Pasuruan ya, iki ngomong Pasuruan. Duwe gak pahlawan nasional jane? Pahlawan nasional wong Pasuruan apa ya apa? Pokoknya berhubungan sama Pasuruan. Sing sampean ngerti. Untung Suropati. Ya. Terus Max Havelaar. Sopo? Dudu. Dudu ta? Dudu. Dawes Dekker. Dawes Dekker kan? Loh, sing nulis Max Havelaar Dudu Dawes Dekker. Itu sama-sama Dawes Dekker. Oh, beda wong ya? Beda orang, tapi masih seduluran. Engko iku cerita maneh liyane ae. Terus sapa maneh Mas? Untung Suropati, Dawes Dekker. Terus sapa maneh ya? Ono wis Ono. Sing menasional dan sering diperbincangkan ngono ya loro iku. Ya loro iku ya. Tapi sakjane wong-wong mek ngertine Untung Suropati tok Mas. Lek iku mau Dawes Dekker, wong-wong jarang ngerti lek iku kelahiran Pasuruan. Dawes Dekker yang lahir di Pasuruan itu. Jadi Dawes Dekker yang kita obrolkan ini itu adalah buyut atau apa? Cicit. Anaknya cucu itu apa? Cicit ya. Cicitnya Dawes Dekker penulis Max Havelaar itu. Yang namanya juga Dawes Dekker. Nah, jawaban. Jadi Dawes Dekker yang ini itu yang akhirnya membuat Indische Party. Iya. Sing akhirnya 3 serangkai Danudirja Setiabudi iki nama Indonesianya. Danudirja Setiabudi, terus Suwardi Suryoningrat sama sapa siji jenenge Mas? Iki ta. 3 serangkai gitu. Aku lali aku, Pak. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ta? Iya, kan 3 serangkai iku. Oh iya. Iya paling. Kali aku. Ki Hajar Dewantara, Danudirja Setiabudi, ambek sapa siji jenenge? Suwardi. Yo Suwardi ku yo Ki Hajar iku. Oh. Lah Danudirja Setiabudi, Suwardi Suryoningrat. Ambek Ki Hajar. Tuturi Handayani. Aku tadi lali Mas. Pokoknya 3 serangkai iku. Beliau yang 3 serangkai iku kelahiran Pasuruan. Pasuruan kabeh. Jadi kok lek pengen jelas ngobrol maneh. Ngono Mas. Oh iya. Kira wis kate magrib, iya, Pak. Kate magrib ae sembahyang, Pak. Iya, Pak. Kira-kira kate nang masjid, Pak. Iya, wis. Terus iki gawe PR ae, Mas. Iya, apa? Terus apa? Ngene, Mas. Iki kan lek pahlawan konteks kekinian ya, pandemi ya.
Itu kan kita selalu ngomong nakes, dokter. Itu kan kita pahlawan Iya, kita kan. Hari ini. Mereka garda terdepan menangani perang melawan pandemi ya. Betul. Nah, tapi aku pengen ngerti Mas. Apa itu? Rumah sakit Purut iki jenis apa Mas? Sudarsono. DR Sudarsono Raden kayaknya. Sopo iku Mas? Ngerti ya Mas? Sak ngerti ku ya jenenge rumah sakit Purut. Ngono tok ya. Iya. Iya, lah di kabupaten ono Oh iya stadion ya, Dokter Sudarsono pisan ya, Bogor ya. Tak golek-golek iki Mas Bek nang Google. Ternyata Tak golek nang perpus gak nemu Mas Bek. gak nemu. Heeh. Wong rumah sakit tak golek yo, tak takoki gak ngerti. Yo polek meneh iki diobrolno. Oh iya, cocok. Menarik, Kak? Cocok. Dokter Sudarsono iki sakjane sapa sih? Iya, Kok sampai didadekno jenenge rumah sakit? iya. Rumah sakit, stadion ya. Nah. Kayak iki atlet apa dokter ya kan ya? Apa atlet ya dokter ya? Nah, masuk. Bisa kan? Ini meneh ngobrol ambek golek-golek. Iya. Ngono ya? Ya, sembahyang ya. Sembahyang. Sembahyang. Matur suwun. Iya, oke, sembahyang.